melakukan misalnya melaporkan ke sana kemari. Harusnya pertanyaan itu Anda tanyakan kepada mereka. Tapi dari keluarga pihak Baim sendiri seandainya Baim kan sudah ngomong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16. Kita selesaikan masalah ini, nggak perlu lagi lah banding-banding. Artinya Baim itu udah nggak ada masalah. Kami pun juga nggak ada masalah. Saya pun ngapain? Saya nggak punya kepentingan. Kepentingan saya adalah memberikan pembelaan kepada klien saya, melindungi dia secara hukum. Jadi kalau misalnya hari ini mencabut bandingnya, hari ini pun saya cabut. Saya nggak mungkin akan mengajukan banding kalau pihak lain tidak banding. Gitu. Jadi itu titipan pertanyaannya bagus, tapi tempatnya salah. Jadi bukan hanya ke saya, hanya ke sana. Kenapa dia harus ke sana kemari? Gitu loh. Kalau memang sarankan kepada dia cari tempat yang bisa ada duduk yang mungkin agak empuk lah tempat duduknya biar duduknya lebih nyaman. Jadi dari Komnas Baim sangat menyayangkan ya Bang untuk banding Bang. Bukan menyayangkan, itu hak, tapi banding pada saat tanggal 16 itu ada Anda semua. Semoga ini tidak ada upaya hukum banding supaya masalah ini selesai sampai di sini. Itu keinginan Baim. Jadi, tapi kan setelah tanggal 28 kita dapat informasi dia mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang menjadi amanah undang-undang, hak yang diberikan undang-undang kepada para pihak itu harus kita manfaatkan dan kita laksanakan. Jadi saya mengajukan banding karena kalau kita tidak mengajukan banding kita kehilangan hak untuk mengajukan kasasi. Seperti itu. Bang, ini kan ada laporan di Komnas Perempuan ya Bang. Mungkin ada ikut campur Komnas Perempuan gimana Bang? Ya saya minta karena ini terkait apa yang dilaporkan itu sudah menjadi pertimbangan di dalam putusan halaman 113 sudah ada. Saya minta hati-hati Komnas Perempuan jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan kecuali proses ini sudah selesai. Tapi pada saat proses ini sedang berjalan, tolong hormati institusi atau lembaga lain di dalam memberikan pertimbangan di mana tidak terbukti adanya KDRT dan itu menjadi ranahnya lembaga yudikatif. Jadi saya minta supaya hati-hati mengambil sikap dan menanggapi permasalahan ini. Saat ini saya sampaikan secara tegas, perkara ini sudah diputus pada halaman 113 dinyatakan tidak terbukti ada KDRT dan saat ini perkaranya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi di Agama DKI karena saat ini para pihak sudah mengajukan upaya hukum banding. Jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Itu yang saya minta. Lalu gimana mungkin dengan bukti-bukti yang diserahkan Pak Olah ke Komnas Perempuan? Kenapa? Gimana melihat bukti-buktinya mungkin? Anda pernah tahu buktinya? Pernah lihat? Belum? Anda ke Komnas Perempuan, tanya, kalau dapat, tanyakan ke saya. Saya akan jawab. 10 bukti, 10 saya jawab. Tapi kalau Anda belum punya bukti, tolong jangan tanya kepada saya. Biasakan bawa bukti, baru tanya kepada seseorang. Tapi kalau Anda mencoba untuk mendongeng, bukan di sini tempatnya. Dongeng ada tempatnya sendiri. Jadi Anda mendongeng seolah-olah seseorang itu membawa bukti. Betul, tapi Anda tidak pernah tahu buktinya. Biasakan Anda cari. Anda ke Komnas Perempuan, tanya bukti apa yang disampaikan. Saya bisa buktikan 113 putusan halaman 113 menyatakan tidak terbukti KDRT, baik secara fisikis maupun fisik. Itu putusan, tidak ada lagi yang punya hak untuk menyampaikan terbukti tidak terbukti dalam KDRT tersebut. Artinya langkah ini salah Bang? Saya nggak nyampurin salah tidak salah, bukan urusan saya, karena itu menjadi urusan institusi atau lembaga atau Komnas ya. Kalau Komnas ada orang mengadu pasti diterima, tapi apakah nanti pengaduan itu sesuai dengan persoalan? Saya ingatkan apa yang diadukan itu ada di dalam putusan pada halaman 113. Jadi itu menjadi kewenangan majelis hakim yang menyatakan tidak terbukti KDRT. Seperti itu. Udah ganti tema ya.